Terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Prof. Laksono dan semua keluarga besar Sekuritas Akademika UGM yang hadir, para peserta webinar, para pembicara dan penangkap. Salam sejahtera buat kita semua. Tentu siang hari ini forum yang baik sekali buat kita bisa membahas terkait dengan usulan agar ada evaluasi terhadap Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Pertama, kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Laksono dan berbagai perguruan tinggi, belasan perguruan tinggi negeri dan swasta yang sudah menginisiasi perbaikan regulasi agar penanganan pelayanan kesehatan JKN kita ini bisa dari waktu ke waktu lebih baik, lebih sempurna. Dan untuk semua yang dilakukan ini kami mengapresiasi Prof. dan teman-teman PMKK, FK, KMK UGM ini yang sudah dengan sangat baik menyiapkan poin-poin yang tadi saya rekam, beberapa catatannya penting sekali bagi kami di DPR. Yang kedua, kami meyakini bahwa JKN ini menjadi bagian dari SJSN ini adalah sebuah proses yang harus selalu diuji, dievaluasi, diperbaiki, dan disempurnakan dari waktu ke waktu dalam berbagai aspek, termasuk aspek regulasi, sehingga pelayanan jaminan sosial Indonesia, khususnya jaminan kesehatan ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Dan tentu dalam aspek tugas fungsi DPR RI, fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi legislasi, tentu usulan yang berkembang ini penting sekali untuk kami bahas nanti lebih lanjut dalam Komisi 9, dan nanti kami akan koordinasi dengan Badan Legislasi sebagai badan yang memang mempunyai tugas untuk secara khusus membahas tentang perbaikan ataupun mungkin usulan baru dari regulasi yang dibuat di DPR RI melalui undang-undang. Dan tentu dalam pelaksanaan ini kami akan melakukan nanti dengar pendapat, diskusi, membahas dengan berbagai kalangan, dan beberapa catatan dari Prof. tadi saya kira menarik dan baik sekali untuk coba kita lakukan perbaikan. Nah, Komisi 9, Bapak Ibu sekalian, dalam pengawasannya kami telah membentuk semacam panitia kerja juga dalam beberapa waktu ya dari tahun 2014 itu. Ada panja tentang atau panitia kerja tentang PBI, ada panitia kerja tentang BPJS Kesehatan, ada panja tentang inasi bijis, kemudian ada panja tentang JKN, yang intinya semua panja ataupun semacam panitia kerja yang tugasnya itu untuk membedah dan mencari permasalahan dan juga sekaligus solusi dari suatu hal itu dilakukan oleh DPR RI. Kita kaji betul persoalannya, kemudian kita cari rekomendasinya. Itu bisa dilihat di website DPR RI. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tentu dalam konteks hari ini JKN mengalami ujian akibat COVID-19. COVID-19 ini yang penting adalah memberi pesan kepada kita semua bagaimana JKN yang itu diletakkan melalui Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS ini mampu untuk bisa menghasilkan sebuah pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas, adil, dan merata, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 semacam ini. Jadi ini batu uji yang sangat baik dalam suasana COVID ini. Kita melihat bagaimana eksis hadir dan juga bagaimana wujud dari JKN di tanah air dari mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kebetulan saya lagi ada di NTT, jadi sekalian juga saya ingin memastikan bahwa dalam suasana COVID-19 ini tetap pelayanan kesehatan untuk COVID dan yang lain tetap bisa berjalan. Saya lagi sementara keliling juga untuk melihat hal ini. Dalam panja tersebut, selain panja tersebut, kami juga melaksanakan raker dengan Menteri Kesehatan, dengan Eselon 1 Kemenkes, dengan BPJS Kesehatan, DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional, bahkan dengan Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan seterusnya itu. Kita mencoba melihat sebenarnya
apa yang dimaksud dengan titik temu atau titik beda juga dari berbagai kelompok ini dalam rangka untuk kita bisa menangani JKN ini dengan baik. Di berbagai rapat kerja kami itu, kami ingin memastikan bahwa berbagai sinergi satu dan yang lain itu bisa berjalan, termasuk juga dengan berbagai komunitas yang terkait dengan kepentingan langsung pasien di lapangan yang juga kita lihat ada grup-grupnya itu, misalnya seperti pasien grup yang tergabung di pasien kanker, diabetes dan seterusnya. Sebenarnya juga kita lihat kemarin itu juga kelompok pasien ini yang kemudian juga bergabung menggugat undang-undang SJSN dan kemudian undang-undang SJSN ataupun BPJS, dan yang terakhir itu kita lihat juga ada yang menggugat Perpu dan kemudian Perpu tersebut dibatalkan sehingga kemudian Presiden membuat Perpu baru dalam hal pelaksanaan BPJS atau pelaksanaan JKN di Indonesia. Nah, terkait dengan undang-undang yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Laksono, tentu beberapa catatan tadi saya kira akan kami follow up ya Prof ya. Beberapa catatan yang terkait dengan pasal-pasal tadi yang sudah disampaikan, bagaimana distribusi dan keadilan bagi akses peserta, terutama di daerah yang fasilitas pelayanan kesehatannya rendah. Kemudian juga yang penting adalah dalam prolegnas, dalam penyusunan prolegnas, tahun 2019, dalam sidang paripurna 24 September yang lalu, periode sidang-sidang terakhir sebelum ada DPR yang baru, Presiden memang sudah mengatur tentang pelaksanaan prolegnas oleh DPR, DPRD, dan dalam penyusunan prolegnas tersebut, yang dibuat dalam waktu 5 tahun ini, itu akan ada evaluasi dari waktu ke waktu yang akan selalu kita hasilkan. Dan memang dalam proses pembahasan di DPR yang kami coba lihat bahwa undang-undang SJSN ini kan yang sudah sekian lama ini, itu perlu mengalami penyesuaian. Nah, cuma masalahnya adalah undang-undang ini itu sudah dibahas dalam dalam berbagai pertemuan dengan mitra-mitra kami yang terkait, tapi memang belum diproses secara politik oleh fraksi ataupun oleh DPR RI. Sehingga memang kita perlu sama-sama mendorong Prof. Laksono dan para Ibu sekalian, para civitas akademika dan para peserta webinar kali ini, untuk wacana tentang perbaikan aturan fondasi dari sistem jaminan sosial kita ini kan bukan di undang-undang BPJS sebenarnya, tapi adanya di SJSN. Nah, SJSN ini yang harusnya kita coba dorong untuk diperbaiki di tahap pertama, sehingga dasar dari kita melaksanakan sistem jaminan sosial nasional sebagai cerminan pelaksanaan sila kelima Pancasila ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini betul-betul bisa menjadi sebuah tema yang didorong dengan baik oleh kita bersama, dari kampus, dari para pengamat di luar, para kalangan pemerintah di sektor sosial, dan juga kami yang nanti di komisi-komisi terkait yang terkait dengan aspek ini. Jadi kita perlu bersama untuk mewacanakan dan mendorong agar wacana untuk perbaikan undang-undang SJSN ini dan juga nanti akan turunannya ke undang-undang BPJS ini perlu kita lakukan dengan baik. Nah, tentu yang kedua yang juga bisa kami lakukan adalah proses ini kan memang melibatkan beberapa pihak ya. Kalau dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 15 tahun 2019 itu yang bisa mengusulkan RUU di luar prolegnas hanya DPR dan Presiden. Nah, dalam konteks ini memang kita akan coba komunikasi lebih lanjut dengan beliau dan Bapak Presiden tentu melalui para jajaran yang terkait dengan soal ini. Untuk Undang-Undang SJSN ini juga bisa kita cari pola yang tepat untuk segera kita revisi sehingga
dalam kondisi seperti yang kita alami saat ini, pandemi COVID-19 ini, memberi pesan bahwa kita perlu melakukan sebuah perubahan yang baik dalam hal penanganan persoalan-persoalan sosial, termasuk jaminan kesehatan nasional, pada masa normal maupun pada masa tidak normal seperti saat ini. Nah, karena di sini saya sudah diingatkan waktu saya sudah menjelang selesai, saya kira saya ingin mengakhiri presentasi saya dengan pertama, tentu saya melihat rangkaian diskusi yang sudah dibuat oleh Prof. Laksono dan Bapak Ibu, para sivitas akademik dari UGM ini sudah beruntun ya, dan berbagai tema yang saya kadang ikuti atau melalui staf saya minta untuk diikuti, baik itu tenaga ahli komisi kami yang sering berhubungan ke UGM itu Mbak Pipit, maupun melalui staf kami pribadi, Mbak Angel dan teman-teman lain, kita minta untuk selalu memantau diskusi di UGM seperti siang hari ini. Nah, tentu kompilasi dari semua diskusi ini, Prof, itu baik sekali untuk coba kita diskusi bersama dalam keseluruhan rangkaian perbaikan baik itu regulasi, pelaksanaan, maupun juga aspek-aspek lain, yang selalu 3 tema ini terkait dengan kepesertaan, terkait dengan kemanfaatan, ya, manfaat dari JKN yang perlu kita lakukan, maupun juga dengan biaya ini. 3 hal ini yang selalu di mana-mana akan menjadi 3 isu penting yang harus kita sama-sama selesaikan. Kita betul-betul kita rangkum semua dalam usulan pemenahan dalam regulasi di Undang-Undang SJSN ini maupun Undang-Undang BPJS, dan lebih daripada itu nanti kemudian menjadi bagian yang harus kita perbaiki dalam tata kelola di BPJS Kesehatan maupun juga berbagai pihak terkait lain, Kemenkes, Komisi 9, Kementerian Keuangan, dan berbagai lembaga-lembaga lain. Sekali lagi saya apresiasi dan provisiat buat teman-teman UGM, profesor dan teman-teman, yang karena acara ini memang kita akan makin lebih paham masalah-masalah yang terjadi di layanan kesehatan kita di JKN, termasuk juga bagaimana kita bisa membenahi dari aspek regulasi dan sampai pada aspek tata kelola di BPJS Kesehatan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.